Berjumpa kembali anak-anak. Kita kali ini berjumpa dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan observasi? Iya, betul. Observasi adalah pengamatan, sehingga mengobservasi sama halnya dengan mengamati. Lalu apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi itu? Ya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari sebuah pengamatan. Ya, apapun yang diamati. Misalnya kalian mengamati tumbuh-tumbuhan, mengamati binatang, mengamati manusia, dan mengamati apa saja. Kemudian hasil pengamatan itu kalian tuangkan dalam sebuah teks, maka teks tersebut bisa kita namakan sebagai teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anak, ada sebuah teks yang menyerupai teks laporan hasil observasi, yaitu teks deskripsi. Saya yakin kalian semua sudah pernah mempelajari tentang deskripsi ini. Ada sedikit perbedaan antara teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Yang pertama, teks laporan hasil observasi itu bertujuan melaporkan hasil pengamatan secara objektif dan sistematis untuk memecahkan permasalahan atau menguji suatu teori. Sedangkan teks deskripsi bertujuan memberi gambaran kepada para pembaca atau pendengar tentang benda yang digambarkan dalam teks tersebut. Sehingga teks deskripsi ini hanya menjelaskan atau menggambarkan tentang sesuatu yang ada di dalam teks tersebut. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, teks laporan hasil observasi ditulis secara objektif dan netral. Sedangkan teks deskripsi dapat ditulis dengan objektif atau dengan subjektif. Bedanya objektif dengan subjektif adalah objektif itu artinya secara umum, sedangkan teks subjektif itu bersifat khusus, artinya merupakan pendapat dari penulis itu sendiri. Itu perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga, anak-anak, teks laporan hasil observasi itu terdiri atas struktur. Yang pertama, pernyataan umum atau klarifikasi. Kemudian struktur yang kedua dari teks laporan hasil observasi yaitu deskripsi bagian. Selanjutnya, struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Jadi ada 3 hal dalam struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum atau klarifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Adapun teks deskripsi terdiri atas 3 struktur utama, yaitu identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Sehingga melihat dari strukturnya, kedua teks ini memiliki perbedaan yang cukup membedakan sekali. Selanjutnya kita akan berbicara tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif
global, dan universal. Tadi sudah kita katakan bahwa teks laporan hasil observasi ini harus bersifat objektif, sehingga tidak boleh atas dasar penulis saja, atas dasar pikiran dari penulis saja. Selanjutnya, yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas ialah objek tunggal. Jadi ketika kita mengobservasi tanaman misalnya, maka di dalam teks tersebut tidak ada deskripsi tentang tumbuh-tumbuhan. Begitu pula sebaliknya, ketika kita mengamati tentang tumbuhan, maka di dalam teks tersebut tidak ada deskripsi tentang binatang. Selanjutnya, ciri teks laporan hasil observasi yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Secara lengkap artinya secara detail dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ciri yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya, sehingga sekali lagi tidak berdasarkan opini dari penulisnya. Ciri teks laporan hasil observasi yang keenam atau yang terakhir, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Itulah anak-anak ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya khusus membicarakan tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, perbedaan teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Kemudian yang ketiga, mengenai ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Jadi 3 hal itulah yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Anak-anak, mudah-mudahan penayangan tentang materi teks laporan hasil observasi ini bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan dengan penayangan yang berikutnya tentang struktur dan yang lain tentang teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan penayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.